Teman bincang, jumpa lagi bersama aku Safety di Bincang Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Saksikan terus Bincang Academy episode berikutnya hanya di YouTube channel DDTC Indonesia. Jika video ini bermanfaat, teman bincang dapat membagikannya kepada keluarga, teman, kerabat, atau siapapun yang perlu menonton video ini. Pemahaman mengenai regulasi transfer pricing di Indonesia sangat dibutuhkan. Bagaimanapun, transfer pricing merupakan salah satu area yang cukup menantang di bidang pajak. Transfer pricing merupakan konsekuensi logis dari adanya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa antar perusahaan dalam suatu grup usaha. Namun, jika otoritas menemukan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak terpenuhi, maka dari sinilah awal timbulnya sengketa. Selain itu, jumlah sengketa transfer pricing dari tahun ke tahun itu semakin meningkat seiring dengan adanya digitalisasi ekonomi dan dampak pandemi. Lantas, bagaimana langkah untuk meminimalisir potensi dan resiko sengketa transfer pricing? Bagaimana pula membuat analisis transfer pricing yang kuat? Hari ini kita akan membahas mengenai Transfer Pricing Control Framework bersama narasumber yang expert di bidang ini. Tentunya beliau adalah Partner of Transfer Pricing Services di DDTC, Mas Romi Irawan. Beliau adalah praktisi berpengalaman di bidang pajak internasional dan transfer pricing, termasuk di dalamnya transfer pricing compliance, sengketa transfer pricing, serta pencegahan dan penyelesaian sengketa transfer pricing melalui MAP dan APA. Luar biasa sekali. Langsung saja kita menyapa bersama. Selamat sore Mas Romi. Sore, Safety. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Gimana nih Mas persiapan untuk menyambut Hari Raya Mas? Menyambut Hari Raya mungkin belum terlalu banyak ya. Jadi ya yang penting-penting aja mungkin persiapan anak-anak. Gitu ya. Terus juga ya keluarga, jadi ya mungkin nggak terlalu belum terlalu heboh ya. Wah, jadi persiapannya lebih ke keluarga gitu ya Mas. Nah, kita coba masuk nih Mas ke topik kita hari ini. Mengingat kondisi pandemi saat ini, analisis dalam transfer pricing itu apakah semakin sulit ya Mas ya? Lalu bagaimana dengan potensi sengketanya? Dan tentunya teman bincang yang menyaksikan saat ini juga pasti ingin tahu nih, upaya apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan MNI begitu untuk meminimalisir potensi sengketa transfer pricing. Nah, jadi kalau bicara ya sekarang kita bicara dalam situasi pandemi ya. Nah, tapi kalau misalnya lihat ke belakang ya sebelum pandemi pun ya isu TP itu ya masih dianggap sebagai isu yang menarik lah. Menarik sekaligus menantang pastinya. Nah, terus juga kita melihat sebelum pandemi atau beberapa tahun belakangan ini di Indonesia khususnya itu sengketa transfer pricing itu cukup banyak ya. Jadi ya TP ini sering memicu terjadinya sengketa antara kita dengan otoritas pajak. Nah, jadi ya kalau sebelumnya aja sudah seperti itu, nah kita bisa bayangkan ya ketika masuk ke situasi sekarang pandemi ini ya berarti ya tantangannya itu makin lebih-lebih lagi dan juga ya potensi adanya dispute juga akan semakin besar. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya, kira-kira ya apa sih efek dari pandemi ini ke analisis transfer pricing? Nah, kalau kita bicara nature dari isu TP dulu ya. Nah, nature isu TP itu sendiri kan sebenarnya kita ngomongin apa sih? Ngomongin fakta dan kondisi sebuah perusahaan yang berkaitan atau relevan dengan proses penentuan harga transfer mereka. Nah, berarti kan ya kita bisa menyimpulkan ya pandemi ini yang mau nggak mau atau suka nggak suka itu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap proses penentuan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi ya khususnya dalam masa pandemi ini ya upaya atau effort yang perlu dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan dalam melakukan analisis pricing mereka, nah itu harus ditingkatkan dengan tujuan mereka bisa mengcapture atau membuat sebuah penjelasan terkait dengan bagaimana pandemi ini berdampak kepada keputusan harga transfer mereka. Nah, jadi di sini
tadi aku bilang ada semacam extra effortnya itu ya karena ya sangat perlu sebuah upaya yang lebih untuk benar-benar bisa mengidentifikasi atau melihat seperti apa sih dampak pandemi ini, lalu dikaitkan dengan kondisi perusahaan, lalu dikaitkan juga dengan proses penentuan harga transfer. Nah, jadi ya makin banyak lah pertimbangan atau hal-hal yang perlu kita kaji lebih lanjut, ya, terutama ya dalam analisis TP selama pandemi ini. Nah, terkait potensi sengketanya tadi nih Mas, apa upaya yang bisa dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan tadi untuk meminimalisir sengketa TP tadi Mas? Oke. Nah, seperti yang tadi saya sempat singgung juga, kita kan perlu memaksimalkan effort kita ya dalam melakukan analisis transfer pricing, khususnya di era pandemi ini. Nah, jadi mungkin ada satu hal yang mungkin bisa dipertimbangkan atau dicoba lah ya, katakanlah seperti itu, yaitu dengan menerapkan transfer pricing control framework atau misalnya pernah juga ada yang bilang operational transfer pricing. Nah, jadi ini merupakan sebuah upaya atau langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan atau dipertimbangkan oleh wajib pajak, di mana melalui hal ini itu wajib pajak mempunyai sebuah desain atau sebuah sistem yang bisa mereka terapkan untuk memastikan setiap penetapan harga transfer yang mereka lakukan itu mereka sudah mempertimbangkan atau sudah mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu prinsip arm's length ya, atau prinsip kewajaran dan kelaziman harga. Nah, jadi intinya dari transfer pricing control framework itu adalah mereka membuat sebuah desain, di mana desain sebuah sistem yang bisa mereka implementasikan untuk mengupayakan atau memastikan bahwa ya semua hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses penetapan harga itu sudah dilakukan, sehingga hasil dari penentuan harga tadi atau harganya itu sendiri itu sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman, seperti itu. Baik. Nah, ini ada resiko nggak sih Mas kalau misalnya wajib pajak tidak menerapkan TP control framework ini? Dan juga kalau nih wajib pajak sudah menerapkannya dengan baik, apa values yang didapatkan atau keuntungan yang mereka terima gitu? Oke. Nah, sebenarnya pastinya ya tujuan dari menerapkan TP control framework ini ya intinya supaya kita lebih siap untuk menghadapi tantangan ya khususnya di era pandemi ini dan juga apabila kita menghadapi pemeriksaan transfer pricing nanti ya. Nah, seperti yang diketahui transfer pricing itu fact intensive case dan di sini TP control framework itu bisa membantu wajib pajak atau perusahaan untuk benar-benar mengumpulkan semua informasi yang relevan dan mendokumentasikan semua informasi tersebut sehingga proses penetapan harga yang dilakukan itu sudah dapat dilihat atau sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada seperti itu. Nah, jadi ya kalau misalnya kita tidak maksudnya masih tidak memaksimalkan effort kita atau tidak mengarah ke sana. Nah, jadi ya resikonya itu ada sebuah loophole ya, sebuah celah yang mungkin bisa membawa suatu hal yang kurang baik ya dalam proses pemeriksaan nanti, di mana ya yang namanya sengketa TP itu kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan dokumentasi atau bukti-bukti seperti itu. Nah, apabila kita tidak bisa memberikan bukti-bukti yang relevan atau dokumentasi yang memadai, nah itu kan potensi atau koreksi yang bisa dilakukan oleh pemeriksa atau otoritas itu bisa saja dilakukan seperti itu. Nah, jadi intinya resikonya itu adalah ya kita tidak bisa memberikan dokumen atau informasi yang memadai, yang dimana informasi atau dokumen itulah nanti yang akan dijadikan dasar oleh pemeriksa untuk melihat apakah kita sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas harga transfer kita, seperti itu. Nah, jadi mengingat pentingnya peran dokumentasi dan informasi waktu saat terjadinya pemeriksaan misalnya, nah jadi kuncinya itu adalah bagaimana kita memastikan kita bisa memberikan informasi atau dokumentasi yang memadai. Nah, salah satunya itu adalah dengan menyiapkan atau menjalankan TP control framework tadi. Seperti itu. Nah, ini berkaitan juga dengan value-nya. Jadi, value yang bisa didapatkan oleh wajib pajak atau perusahaan, intinya mereka bisa mengetahui
ya dengan lebih akurat ya, atau mereka bisa mendapatkan atau memiliki informasi yang akurat, di mana ya seluruh informasi tersebut berhubungan langsung atau berkaitan dengan proses penetapan harga mereka. Nah, jadi nanti ketika mereka melakukan dokumentasi transfer pricing atau melakukan analisis transfer pricing, intinya mereka sudah mempunyai semua backup atau ya hal-hal yang menjadi dasar sehingga keputusan penentuan harga mereka itu ya benar-benar sudah mencerminkan kondisi yang arm's length seperti itu. Nah, jadi ini merupakan sebuah hal yang menurut saya layak ya untuk diperjuangkan atau katakanlah ya dicoba, ya dimaksimalkan ya, karena ya value-nya ya saya melihat ya ini sangat berguna sekali bagi kita ya, untuk baik untuk internal kita sendiri ya dalam mengambil sebuah keputusan dalam penetapan harga transfer, maupun ketika kita berhadapan dengan pihak eksternal misalnya dalam pemeriksaan dengan otoritas dan lain sebagainya. Baik. Nah, dengan adanya perkembangan BEPS Project nih Mas, serta pembaruan OECD TP Guidelines 2022, apakah ada penyesuaian terhadap guidelines dalam melakukan analisis TP ya Mas? Oke, memang banyak ya kita lihat ya beberapa update khususnya ya setelah BEPS keluar, lalu OECD yang terakhir juga sudah keluar. Nah, jadi ya memang banyak sekali update-update atau hal-hal yang sudah disesuaikan, di mana ya semua unsur-unsur atau semua hal-hal yang sudah menjadi best practice di banyak negara atau isu-isu terkini itu sudah masuk ke dalam OECD terbaru seperti itu. Nah, khusus terkait dengan hal tadi ya, operasional TP atau TP Control Framework ini, prinsipnya OECD sendiri sudah memberikan preferensi yang jelas ya terkait dengan view kita dalam melakukan analisis transfer pricing. Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan ada perspektif ex ante atau ex post. Nah, di OECD yang terbaru ini sudah ada preferensi yang jelas ya, untuk analisis TP itu lebih condong ke ex ante seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi kita singgung terkait dengan framework tadi. Nah, ini sangat berkaitan dengan penerapan analisis transfer pricing dengan perspektif ex ante. Nah, ini sangat berkaitan sekali. Nah, jadi dengan menerapkan TP Control Framework, nah itu otomatis kita juga sudah bisa langsung memenuhi perspektif atau analisis ex ante tadi. Ya, dimana dengan framework yang kita buat itu ya, dimana kita mempunyai sebuah desain atau mempunyai sistem dimana setiap kita melakukan transaksi itu sudah melakukan analisis transfer pricing-nya ya, sesuai dengan kondisi atau informasi yang relevan pada saat transaksi dilakukan saat itu. Nah, maka secara otomatis itu juga sudah memenuhi kriteria-kriteria dalam prinsip ex ante itu. Nah, jadi kembali lagi ya, itu juga salah satu value yang bisa didapatkan oleh wajib pajak atau perusahaan ya, dengan menerapkan TP Control Framework tersebut ya, itu udah otomatis juga mereka bisa memenuhi prinsip ex ante. Ya, dimana ya itu memang analisis TP-nya itu sudah dilakukan mengikuti atau sesuai dengan ketersediaan informasi pada saat transaksi dilakukan. Jadi analisisnya itu dilakukan seiring transaksi dilakukan dalam sebuah periode yang sedang dianalisis. Baik Mas. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mas Romi nih ya, bisa diceritakan nggak nih Mas, kalau dalam membantu wajib pajak untuk meminimalisir potensi sengketa, peran TP Control Framework ini bagaimana Mas? Iya, oke. Pastinya aku udah pernah melihat beberapa hal di sini ya, dimana dengan menerapkan TP Control Framework ini ya, kembali lagi tadi di awal, kita bisa mendapatkan atau memiliki sebuah dokumentasi yang proper dan memadai, sehingga apabila ada challenge dari pihak otoritas, itu kita bisa memberikan penjelasan yang katakanlah yang baik, yang bagus ya, yang mensupport posisi kita, yang sesuai juga dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya. Nah, jadi saya melihat ya, ketika ini sudah mulai dilakukan, ya kita ketika berhadapan dengan otoritas itu kita mempunyai data atau informasi yang memang sangat memadai itu untuk dijelaskan kepada mereka, sehingga
ya harga penetapan harga transfer tadi itu yaitu sudah dapat dikatakan mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman seperti itu. Nah, jadi itu mungkin salah satu hal yang katakanlah ya bisa meminimalisir juga terjadinya dispute, ya dimana apabila kita sudah memberikan data yang memadai, informasi yang relevan, ya itu harusnya itu dapat digunakan juga oleh otoritas untuk menilai kewajaran transaksi kita seperti itu. Nah, jadi ya itu ya salah satu peran dari TP Control Framework untuk meminimalisir sebuah sengketa ya atau terjadinya sebuah sengketa, dan ya mungkin peran dari TP Control Framework itu sendiri itu juga untuk katakanlah yang membuat proses pemeriksaan itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien karena didukung dengan data-data yang memang memadai seperti itu. Nah, berbicara sedikit tentang dokumentasi transfer pricing nih Mas. Apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menyusun dokumentasi transfer pricing yang berkesinambungan? Oke. Nah, sesuai dengan ketentuan kita, TP documentation itu kan harus disusun berdasarkan informasi yang relevan pada saat transaksi dilakukan, ya, atau ya prinsip ex ante tadi ya, seperti yang sudah saya singgung. Nah, intinya kita harus ya mempertimbangkan ya membuat TP doc itu ya berdasarkan data-data yang relevan atau yang benar-benar digunakan pada saat transaksi dilakukan. Nah, ini juga salah satu peran dari TP Control Framework itu sendiri ya, dimana dengan menjalankan TP Control Framework ini ya intinya ya kita bisa mendapatkan atau memiliki sebuah informasi yang benar-benar relevan yang bisa kita gunakan dalam penyusunan transfer pricing documentation kita. Ya, nah tadi seperti yang saya jelaskan bahwa TP Control Framework ini dilakukan beriringan pada saat atau selama periode transaksi dilakukan. Nah, jadi intinya TP documentation-nya itu nanti itu mengkompilasi atau merekap hal-hal yang telah dilakukan atau analisis yang memang sudah dilakukan pada saat transaksi itu berjalan, yaitu menjadi semacam bahan baku sebagai ya bahan baku TP doc kita ya, seperti itu. Jadi ya dalam hal itu ya TP Control Framework ini bisa membantu kita untuk memenuhi prinsip ex ante dalam penyusunan transfer pricing documentation kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada teman bincang menyaksikan saat ini, bagaimana menerapkan TP Control Framework yang baik oleh wajib pajak? Oke. Yang pertama pastinya resource-nya harus mensupport ya. Nah, jadi memang ya kita berbicara sebuah desain sistem atau katakanlah sebuah framework atau katakanlah ya plan gitu ya. Nah, tapi gimana pun juga di sini peran dari resource yang ada itu juga nggak bisa dikesampingkan. Jadi ya salah satu hal yang menurut saya yang penting untuk bisa menjalankan TP Control Framework dengan baik itu ya kita perlu menyiapkan sebuah resource yang memadai dan mensupport lah ya, seperti itu, baik dari segi orangnya ya, dan juga dari segi orangnya itu mungkin kita juga harus memastikan orangnya itu terdiri dari berbagai multidisiplin ilmu ya, karena ya konteks penetapan harga ini cakupan itu sangat luas ya. Nah, jadi ya kita sebaiknya atau idealnya itu memiliki tim yang terdiri dari disiplin ilmu yang berbeda-beda ya untuk saling melengkapi ya, sehingga ya semua aspek yang relevan terkait dengan proses penetapan harga itu bisa di cover semua lah, seperti itu. Ya, nah itu pertama terkait dengan yang resource tadi ya, seperti itu, dan ini mungkin menjadi salah satu kunci ya yang kalau bisa saya garis bawahi apabila saya melihat ada beberapa cerita atau success story yang mungkin bisa kita sama-sama baca di beberapa artikel terkait dengan penerapan desain TP Control Framework di beberapa negara. Nah, di situ mereka juga meng-highlight itu pentingnya resource yang ada, terus ya orang yang memang memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda sehingga ya menjadi lebih kaya ya ininya ya analisisnya, dan yang paling penting adalah ya bisa mengcover semua aspek yang memang dibutuhkan dalam analisis transfer pricing. Baik, nah itu tadi teman bincang pesan-pesan dari Mas Romi untuk penutup bincang kita hari ini.
Nah, buat teman bincang yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai transfer pricing, khususnya mengenai transfer pricing documentation, teman bincang dapat mengikuti program course DDTC Academy yang terdekat ini, yaitu Practical Course Transfer Pricing Documentation yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 Mei 2022. Program ini diadakan secara live via Zoom dari pukul 9 pagi hingga 5 sore selama 2 hari. Dan tentunya DDTC Academy senantiasa menyajikan program training yang lebih fresh, yaitu dengan attractive live teaching dari ruang training DDTC Academy. Buat teman bincang yang tertarik, dapat mengikuti dan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link academy.ddtc.co.id/practical_course. Nah, gimana nih teman bincang? Apa pandangan teman bincang dengan transfer pricing control framework yang sudah kita bahas barusan ini? Apakah teman bincang sudah mengimplementasikannya? Boleh share di kolom komentar ya. Mas Romi, terima kasih banyak atas waktunya sudah menemani bincang hari ini. Sukses selalu Mas bersama tim ya Mas ya. Siap, terima kasih Septi, sama-sama. Dan juga untuk teman bincang, terima kasih telah menyaksikan Bincang Akademi hari ini. Bagi teman bincang yang merayakan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Septi pamit undur diri. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Bye teman bincang, sampai jumpa lagi.